selamat datang di MOSI, Momen Obrolan Siswa Inspiratif. Halo, perkenalkan nama saya Melkirawati dan di samping saya ada Setia Khairunisa. Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia seorang siswa SMK yang sering kita lihat di nama papan sekolah nih guys. Nah, banyak yang bilang sih kalau pengen punya prestasi banyak itu harus 24 jam belajar, bener gak sih? Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita nih. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Kak. Halo, Bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? kenalin nama aku Arjuna Dimas Prasetya. Aku biasa dipanggil Dimas. Kak Dimas ini dari jurusan apa dan kelas berapa nih? Aku dari kelas 11, jurusan aku Desain Komunikasi Visual. Oke. Kenapa Kak Dimas milih DKV? Kenapa nggak TE, TO yang lain-lain? Awalan aku tuh pengennya emang masuk BP, cuman karena dari kakak saraninnya tuh kalau multimedia itu DKV, jadinya aku nyebur ke DKV. Sama aja kayak gitu ya. Iya, betul. BTW Kak Dimas boleh diceritakan sedikit nggak tentang latar Kak Dimas lahir? Oke, aku lahir di kota Jakarta tanggal 2 Februari tahun 2009. Kota Jakarta yang aku tinggalin itu tempatnya tuh dikenal cukup luas dan dikenal juga sebagai pemberi wadah bagi siswa-siswi untuk berkembang walaupun di luar jam pelajaran sekolah gitu. Oke. Berarti ini Kak Dimas aslinya orang Depok. Terus Iya, betul. pindah ke sini. Ya, Oke. Dilihat-lihat Kak Dimas ini namanya tenar banget nih di sekolahan. Asal-usulnya gimana tuh? Bisa diceritakan sedikit? mungkin karena aku sering ikut lomba sama sering dispan terus, jadinya guru-guru sama teman-teman juga udah kenal. Wah, ini hilang dari bangku kelasnya nih, pasti lagi dispen gitu. Terus selain itu juga aku ikut organisasi juga dan lumayan aktif di organisasi. Mungkin itu yang bikin aku terkenal di kalangan siswa-siswi sih. Oke. Kak Dimas ini mengikuti berapa organisasi? Sebelumnya aku ikut 3 organisasi, Iya. Apa aja tuh? yaitu OSIS, Paskibra, sama Pramuka. Itu semua masih aktif. Enggak, cuman 2. Apa aja? Yang aktif sampai sekarang itu cuman OSIS sama Paskibra aja. Pramuka udah enggak? Udah enggak. Karena Ya dari aku di Pramuka tuh kayak ada some problem, jadinya ya aku keluar dari Pramuka. ada problem. Iya, betul. Oke. Sebagai siswa SMK, bagaimana Kak Dimas membagi waktu antara pelajaran sekolah yang padat dan organisasi sekolah dengan persiapan lomba olimpiade? Kalau bagi waktu itu kan skala prioritas ya. Jadi bagi aku tuh pagi itu waktunya untuk sekolah, pulang sekolah itu waktunya organisasi sampai sore, dan di malam harinya atau waktu senggang itu waktu aku untuk ngejar prestasi aku atau olimpiade itu. Oke. Berarti bagi waktu juga. Iya, betul. Kan. BTW kalau boleh tahu, apa hobi Kak Dimas selain melakukan belajar atau berlomba? Selain tidak melakukan belajar atau berlomba? Hobi aku selain belajar itu, aku biasanya kalau lagi gabut tuh suka ngasah vokal aku seperti nyanyi. Aku juga kadang gabut suka belajar gitar walaupun hasilnya nihil sampai sekarang. Terus aku juga suka main Mole atau Mobile Legends atau main game-game online lainnya lah. Terus aku juga suka traveling gitu, kayak jalan-jalan. Soalnya aku kan baru pindahan juga kan di kota ini. Jadi aku kayak traveling aja lah. Pengen tahu sih kota Semarang itu kayak gimana tempatnya. Terus selain itu aku juga suka baca novel, suka baca komik, suka nonton anime, banyak lagi sebagainya. Banyak juga ya. Iya, betul. Kalau kita lihat nih dari track record Kak Dimas ini sudah mengikuti kompetisi sejak SD, apakah benar atau tidak? Oh, betul banget. Itu mengikuti sejak SD, mengikuti lomba apa aja tuh? Waktu SD kurang lebihnya pas kelas 4 aku itu ikut O2SN di bidang catur. Dan terus di kelas 5 kurang lebih aku ikut OSN di bidang matematika. Pas kelas 4 itu kan ngikuti lomba catur. Iya. Itu menang atau tidak? Enggak. Karena apa? Lawannya kelas berapa? Kenapa aku kok nggak menang? Jadi awalnya tuh aku kan ditarik sama wali kelas aku buat ikut ekskul catur. Yaudah aku ikut lah. Terus selang berapa minggu aku diikutin lomba O2SN karena emang pendaftarannya lagi buka waktu itu. Nah terus aku diseleksi tuh sama teman-teman aku. Aku lolos seleksi. Nah, seleksi terakhir itu aku suruh lawan kakak kelas 6 yang ikut lomba O2SN. Nah, pas pertama kali lawan kelas 6 itu menang. Terus kedua sama ketiganya kalah. Jadinya aku nggak jadi
peserta lah di O2SN, tapi aku cuma jadi cadangan. Mungkin karena lawannya terlalu jago mungkin gitu ya. Iya betul banget. Terus pas kelas 5 itu mengikuti lomba apa? Aku ikut Olimpiade Sains Indonesia, Olimpiade Sains Nasional bidang matematika. Itu menang atau kalah? Kalah juga. Gak apa, tetap semangat kan? Iya tetap banget. Apa satu kata yang menggambarkan perjalanan Kak Dimas dari 2016 hingga sekarang ini? Satu kata yang gambarin aku dari 2016 sampai sekarang mungkin konsisten sih. Soalnya dari kelas SD sampai sekarang aku sering banget ikut lomba dan itu kayak ya udah kayak makanan sehari-hari aku aja gitu. Oh gitu. Nih, dari semua jenjang SD, SMP, SMK, mana yang menurut Kak Dimas itu paling membentuk kedisiplinannya Kak Dimas? Tiap jenjang itu pasti kan ngebentuk kedisiplinan kita masing-masing ya. Iya. Dan itu punya peran masing-masing, tapi yang paling ngebentuk kedisiplinan aku pastinya SMK ini. Oke. Soalnya di SMK ini aku harus bisa bagi waktu antara kita tuh harus bagi waktu tentang praktik kejuruan ataupun harus bagi waktu tentang main sama teman, bagi waktu buat bantu orang tua, terus harus bagi waktu juga buat prestasi kita kayak gitu. Dulu Kak Dimas kalau SMP itu ngikuti lomba apa aja waktu SMP? Sewaktu SMP aku ikut lomba puisi dan pidato sih kebetulan. Oke. Nah, Kak Dimas, di data kami kan Kak Dimas banyak memenangkan lomba-lomba nih. Iya. Seperti puisi yang pernah Kak Dimas diikuti. Nah, Kak Dimas kan pernah nggak sih mengalami pengalaman pahit saat menerima kekalahan dalam satu lomba? Pernah banget. Jadi waktu itu aku kan ikut lomba Porsema tingkat provinsi. Aku tuh di situ udah pede banget buat menang, udah super gokil banget buat menang lah. Sudah pede banget kan ya? Iya pede banget. Terus tapi pas di malam pengumuman hasil medialisnya itu ternyata aku nggak masuk juara. Bukan juara aja tapi nggak masuk top 5-nya lah, tapi masuk top 10 dan itu benar-benar kecewa banget sih. Tapi lumayan kan masuk 10 apa tadi? 10 besar. 10 besar, iya. Kan? Nah, pernah nggak sih Kak Dimas merasa burnout atau jiwa dan raganya capek karena terus-terusan berada di dalam kompetensi? Bagaimana sih cara Kak Dimas bangkit dari burnout tersebut? Cara aku bangkit dari burnout itu yang pertama aku buang jauh-jauh dulu buku ataupun hal yang bikin aku burnout. Terus aku ngelakuin hal-hal yang aku senengin kayak contohnya main mole ataupun baca novel, menonton anime dan lain semacamnya lah kayak gitu. Main mole itu apa Kak Dimas? Mole itu Mobile Legend kayak sebuah game online gitulah. Oh gitu. Iya. Baru tahu aku. Nah, di KS 2N 2026 kan Kak Dimas ikut banyak lomba nih seperti bidang bahasa Inggris, sejarah, bahasa Indonesia. Apa sih tantangan yang perlu dilalui Kak Dimas saat mengerjakannya? Tantangan aku dari tiap bidang lomba masing-masing itu yang pertama dari bidang bahasa Inggris. Aku tuh awalnya ngerjain tuh kayak masih awal aja aman nih, aman banget. Terus makin lama kok makin susah. Ke akhir makin susah dan makin panjang gitu soalnya. Kayak bahasa itu makin kayak orang Inggris asli, bukan kita yang baru pemula baru belajar bahasa Inggris gitu loh. Terus lanjut ke sejarah ya. Ya, sejarah itu awalnya sama, masih kayak sejarah bahasa Indonesia, negara Indonesia pada umumnya lah. Terus makin ending kok mulai merambat ke sejarah negara luar. Kan aku kayak, waduh aku nggak belajar Mabel ini nih. Jadi aku menurut logika aja sih karena suka ngikutin baca-baca berita gitu kan ya. Terus yang terakhir tadi dari bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia awalnya tuh udah panjang banget. Terus sampai akhir juga panjang. Jadi kayak makin kesana makin kompleks gitu pembahasannya. Gitu tantangan aku. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Mosi, momen obrolan siswa inspiratif.
Setiap semprotan, sebuah cerita baru dimulai. Percaya diri, elegan memikat. Ketika aroma menjadi ketenangan yang abadi, Braven Old World, temukan aroma yang mengubah Anda. Braven Old World, temukan aroma yang mengubah Anda. Halo guys, kembali lagi di podcast Mosi, ngomong obrolan siswa. Inspiratif. Langsung saja yuk kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, Kak Dimas, di data kami kan Kak Dimas banyak memenangkan lomba-lomba nih. Seperti puisi yang pernah Kak Dimas dilalui. Nah, Kak Dimas pernah nggak sih mengalami pengalaman pahit saat menerima kekalahan dalam satu lomba? Pernah banget. Jadi waktu itu aku kecewa banget karena aku tuh nggak masuk dalam timnya juara dalam suatu perlombaan puisi. Jadi waktu itu aku udah tampil pede banget, it's so very baik banget lah gitu loh, udah sepede-pede mungkin. Terus tiba-tiba pas malamnya hasil pengumuman aku ternyata nggak masuk nominasi juara. Itu pengumuman apa tadi, menang ya? Iya betul. Kok malam, kenapa nggak siang apa pagi gitu? Ya soalnya kenapa malam, soalnya di paginya itu udah lanjut di bidang lainnya gitu. Itu daring? Enggak, langsung offline. Oh, offline. Oke. Pernah nggak sih Kak Dimas merasa burnout, jiwa dan raganya itu capek karena terus-menerus berada di dalam kompetensi? Pernah banget. Bagaimana cara Kak Dimas bangkit dari burnout tersebut? Cara aku bangkit dari burnout itu, pertama aku buang dulu jauh-jauh buku atau segala hal yang bikin aku burnout. Terus aku ngelakuin hal-hal yang aku senengin, kayak contoh main mole atau nonton anime ataupun baca novel. Terus aku juga suka jalan-jalan atau nyanyi atau belajar gitar atau segala macam deh. Pokoknya hal-hal yang aku suka aku lakuin gitu. Tadi main mole itu kayak tradisional atau apa tuh? Mole itu semacam game online gitu. Oh, game online. Iya, betul. Oh, alah. Kukira itu kayak mainan tradisional gitu, kayak apa ya? Egrang. Kamu tahu egrang nggak sih? Tahu, yang kayak sumpit gacoan itu kan? Iya, benar banget. Kamu bisa itu nggak? Enggak. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, Kak Nisa. Di KS2N 2026 kan Kak Dimas ikut banyak lomba nih, Iya. seperti bidang bahasa Inggris, sejarah, bahasa Indonesia. Nah, apa sih tantangan yang perlu dilalui Kak Dimas saat mengerjakannya? Dari mulai bahasa Inggris dulu deh. Oke, tantangan yang aku laluin pas bahasa Inggris pertama, waktu pertama kali buka soalnya itu masih dalam materi umum lah ya, masih wajar-wajar aja, aman-aman aja. Terus makin kesana, makin pertengahan, makin ke akhir kok soalnya semakin panjang dan Makin semakin susah kan rumit. ya? Iya, semakin susah banget buat dilewatin. Senyum tuh Anis. Lanjut langsung ke sejarah itu, sejarah. Kalau buat sejarah, tantangan aku tuh awalnya kan aku kira tuh cuman sejarah tentang negara Indonesia aja kan, kayak kapan Indonesia tuh merdekanya atau kapan BPUPK itu bubar atau kapan lah gitu, segala macam pokoknya tentang Indonesia. Tapi ternyata pas mau ke akhir kok nggak cuman Indonesia aja tapi sama negara luar juga. Oke. Kayak contohnya di Turki atau apa gitu, sejarah Turki apa-apa. Benar, kayak sejarah Turki, Amerika, Cina, Jepang dan lain sebagainya. Dalam bidang Indonesia coba tolong ceritain. Oh, Tadi di bahasa bidang Inggris, iya. sejarah, terus sekarang Indonesia. Oke, kalau di bidang Indonesia tantangan aku laluin itu pertama soalnya tuh dia panjang banget kayak soal esai. Esai itu kan beda ya sama soal-soal umum tuh. Esai itu kayak bikin buku gitu. Jadi kayak panjang banget.
Nah itu tuh aku tuh agak kesusahan karena harus menelaah perkataannya perbeda yang mana yang soal, yang mana yang pertanyaan, dan aku juga harus nentuin karena jawabannya tuh pilihannya ABC. Jadi ABC juga panjang gitu. Itu aku kepo sama kalau bikin esai itu berapa lama sih? Bikin esai itu paling enggak deadline-nya sekitar 1 sampai 2 minggu sih paling. Lama juga ya. Iya. Saat Kak Dimas menunggu hasil dari perlombaan tersebut, apakah Kak Dimas merasa cemas atau gimana gitu? Pas nunggu hasil dari lomba, pastinya aku deg-degan dan cemas banget dong. Aku dapat juara nggak ya? Aku dapat juara nggak ya? Aku dapat juara nggak ya? Aku tuh berdoa terus kepada Tuhan, kepada Allah, pagi siang malam lah, pokoknya berdoa terus sambil minta doa dari orang tua juga. Semoga aku bisa juara dan bisa banggain mama di lomba kali ini gitu. Tapi alhamdulillah. Iya, menang. alhamdulillah menang Itu di Jabar. juara berapa Kak? Aku juara 1 Persema kemarin, terus juara 2 lomba puisi Undaris. Di Undaris. Iya lah, Universitas Undaris. Itu puisi itu menceritakan tentang apa? Puisinya itu menceritain tentang seorang kiai yang memperjuangkan nama Islam lewat resolusi jihad. Nah, saat Kak Dimas menunggu hasil nih perlombaan. Nah, apakah Kak Dimas pernah merasa cemas saat menunggu hasil dari perlombaan yang sudah Kak Dimas lakukan? Bukan itu. Harusnya ini. Apa motivasi utama yang biasanya Kak Dimas pakai? Apakah ingin membanggakan orang tua atau mengejar orang tua atau apa? Oke, motivasi yang aku pakai itu biasanya ini. Kalian tahu kata-kata B.J. Habibie nggak? Yang apa itu? Yang kalau keberhasilan itu bukan buat orang pintar, tapi keberhasilan itu buat orang yang selalu senantiasa berusaha. Nah itu kata-kata dari B.J. Habibie itu yang selalu setiap kali aku pakai kalau ada kegiatan-kegiatan lomba kayak gitu. Tapi selain dari kata-kata B.J. Habibie itu juga, aku juga pastinya pengen ngebagiin orang tua. Soalnya aku kan sering banget gagal ya dalam suatu perlombaan. Nah jadinya tuh pengen aja ngebagiin ke orang tua kalau aku tuh juga bisa kayak teman-teman aku yang lain gitu. Tapi nyatanya Kak Dimas banyak banget kok yang menang kok. Alhamdulillah. Iya, ya. alhamdulillah Sama. makanya. Oke. Ketika Kak Dimas sedang fokus dalam bidang tertentu, apakah Kak Dimas pernah diremehkan di bidang yang Kak Dimas diminati? Misalnya kayak, Dimas tuh ambil ini banyak-banyak. Oh pernah, aku pernah diremehin waktu SD karena ikut OSM matematika. Karena kan aku kan dulu kan kayak tipikal orang yang pendiam atau nggak terlalu cenderung aktif gitu ya. Terus tiba-tiba kok ikut OSM matematika, ini pasti nggak bisa nih, nggak lolos seleksi paling. Dan aku situ dengar dan aku pengen ngebuktiin kalau aku tuh minimal tuh bisa lolos seleksi walaupun nggak juara gitu loh. Walaupun nggak juara, berarti pas lomba itu SD kan? Iya. Berarti nggak juara. Enggak, karena emang lawannya susah banget. Terus juga matematika kan juga susah tuh. Iya, butuh nalar yang sampai susah banget. Langsung bisa. Bagaimana Kak Dimas menghadapi kabupaten atau sekolah di tingkat provinsi? Cara aku ngadepin kabupaten dan provinsi. Dari kabupaten dulu deh. Kalau kabupaten itu kan cenderungnya orangnya masih dikit lah. Jadi masih agak oke lah, masih lumayan santai tapi nggak santai banget karena namanya juga perlombaan kan ya. Aku tuh biasanya lihat dulu lawannya kayak gimana, aku analisis dulu. Lawan yang paling susah itu yang mana sih? Tapi karena ini kabupaten jadi aku punya kesempatan buat nyeleksi semuanya. Aku liatin lawanku satu-satu. Misalnya dari di sini tuh ada SMA 1, SMA 2 atau di sini itu Harapan Bangsa dan lain sebagainya, aku liatin satu-satu performa mereka. Sedangkan kalau provinsi itu kan cakupannya sudah mulai luas nih, yang juara-juara satu dari tiap-tiap ini kan, tiap-tiap kota masing-masing. Itu aku biasanya analisis yang paling berbahaya aja sih, kayak contohnya Jepara, Kudus dan lain sebagainya. Itu aku lihat performa mereka kok, berarti aku harus ningkatin ini nih buat ngalahin mereka. Gitu. Kak, katanya kan provinsi sama kabupaten kan beda. Nah, provinsi itu kan katanya 50 orang lebih. Iya, tapi betul.
kabupaten itu berapa orang? Kalau Siswa. kabupaten itu maksimal sekitar ya paling 7 sampai 10 orang mungkin di bidang puisi itu. Kalau enggak ganda lah ya, kalau tunggal aja. Saat Kak Dimas ingin menyerah dalam suatu hal, pernah nggak sih Kak Dimas itu tidak jadi menyerah karena ingin menjadi sosok yang Kak Dimas kagumi? Pernah nggak? Pernah. Aku tuh terinspirasi dari temenku. Aku tuh waktu itu udah ngedown banget, pengen nyerah kayak kayaknya aku nggak bisa deh. Ini anggap aja inisialnya Z lah ya. Z, aku nggak bisa, aku udah nyerah sama ini, aku kayaknya nggak bisa buat lolos juara ini. Tapi alhasil dia tuh ngasih semangat, ngasih suportif, dan dia ngebuktiin kalau dia juga bisa. Jadi aku kayak menggebu-gebu juga pengen kayak dia gitu loh. Soalnya dia juga orangnya pintar. Iya, orangnya juga pintar. Itu orang mana Kak? Depok. Dia kebetulan kenalan aku orang dari mana ya? Palembang, Sumatera Barat. Iya. Nah guys, masih kepo sama obrolan selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Mosi, momen obrolan siswa inspiratif. Di balik hari yang terlihat tenang, ada aku yang diam, menjalani rutinitas yang sama setiap waktu, bermalas-malasan, seolah jadi tempat paling nyaman untuk sementara. Imagen y quita el fondo y ajustala encima para aplicaciones y busca Blend Image. En la primera Aku adalah kamu 10 tahun yang akan datang. Aku datang bukan untuk nakutin kamu, tapi aku datang agar kamu bisa berubah ke depannya. Setelah aku bermimpi itu pun, aku tersadar bahwa kedepannya aku harus tetap giat belajar dan tidak boleh bermalas-malasan. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Halo guys, kembali lagi di podcast Mosi, momen obrolan siswa inspiratif. Langsung saja nih, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ayo, bisa. Nah, apa pengorbanan terbesar Kak Dimas nih yang dilakukan untuk suatu ajang perlombaan? Pengorbanan yang aku korbanin itu mulai dari efisiensi waktu aku buat istirahat, waktu aku buat kumpul bareng keluarga, waktu aku buat main sama teman, waktu aku buat nonton drama kesukaan aku atau nonton anime atau main game, baca novel, itu semuanya terpotong semua untuk belajar buat suatu kompetisi. Oke. Kak, kan misal Kak Dimas kan belajar di rumah, itu Iya. dari jam sekitar berapa? Aku biasanya belajar itu sekitar habis isyaan sampai jam 9 atau jam 10 gitu. Oke. Nanti bangun itu pagi atau bangun lagi? Oh iya, aku tidur dulu sebentar buat sholat tahajud sekitar jam
12 aku bangun. Terus habis itu aku sholat tahajud dulu, sholat witir lah, sholat istisoroh dan lain sebagainya. Terus habis itu aku kalau udah selesai kegiatan malam, sholat-sholat gitu, lanjut aku belajar sampai subuh ya. Belajar dan belajar terus ya. Iya. Kak, emang itu nggak capek ya kan? Itu besoknya kan sekolah toh. Nah, itu emang nggak capek. Ya Ngantuk kalau gitu. dibilang capek sih capek, ngantuk-ngantuk Mungkin. ya. Tapi kan di sekolah tuh emang tugasnya nyari ilmu. Jadi pas sekolah aku ya sekolah kayak biasa, cuman pas istirahat nih, pas istirahat aku nggak jajan tapi aku tidur. Hemat uang juga kan? Iya betul, menghemat Uangnya juga uang. bisa ditabung juga. Buat kebutuhan yang lain kan ya. Iya, benar banget. Misal kayak pengen beli ini kan bisa keturutan gitu, pakai uang diri sendiri kan. Betul. Menurut Kak Dimas apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebagai seorang siswa-siswi SMK yang berfokus dalam praktikum saat mengikuti Olimpiade Pendidikan yang biasanya didominasikan oleh siswa-siswi SMA? Mungkin dari aku yang pertama harus cari tahu dulu apa namanya kisi-kisinya atau materinya. Searching gitu. Iya, searching dulu. Terus yang kedua harus kuat juga mentalnya karena yang dilawan kan udah bukan ranahnya SMK nih tapi udah anak-anak SMA. Pastinya berat-berat banget kan lawannya. Terus juga harus efisiensi waktunya. Kalau kamu nggak bisa efisiensi waktu, kamu ya nggak bisa menang buat lawan mereka. Soalnya kan mereka udah bisa pastinya efisiensi waktu. Terus juga kan SMA sama SMK kan beda kan? Iya. SMA itu fokus apa sih? Pendidikan. Kalau SMA itu fokus ke istilah materi lah ya. Iya, Kalau materi. SMA itu lebih ke prakteknya gitu. SMK. Oke. Langsung pertanyaan selanjutnya ya Kak Dimas. Oke. Nah, pada rekor sebelumnya nih Kak Dimas meraih juara 1 lomba puisi Porsema tingkat kabupaten. Menurut Kak Dimas, judul puisi yang memberikan kesan paling luar biasa itu apa? Judul puisi yang menunjukku kesan luar biasa itu Api dari Tanah Para Santri. Itu yang tadi enggak sih kayak Kiai menceritakan? Iya benar itu yang tadi. Aku kayak nge-feel dari puisi itu kayak perjuangan seorang kayak itu ternyata terharu Wow banget. wow ini gitu loh demi Islam aja buat kemerdekaan Islam gitu loh, membawa nama Islam biar nggak dijajah lagi oleh bangsa luar. Minum dulu Kak biar nggak belibet-belibet. Oke. Harus juga kan? Mestinya. Oke lanjut ya. Oke. Di sertifikat KS2N 2026 Kak Dimas kan terdaftar sebagai peserta aktif nasional nih. Apa strategi belajar Kak Dimas untuk menghadapi soal-soal tingkat nasional tersebut? Strategi belajar aku yang biasa aku pakai nggak cuma di Olimpiade tapi juga buat PTS atau PAS biasanya itu aku pakai kayak 2 jam belajar, 20 menit istirahat, terus sisanya belajar terus gitu loh. Kan biasanya pada soal-soal tingkat nasional seperti itu jarang ada dikisi-kisi kan Kak? Betul. Jadi tiap lomba itu nggak senantiasa ada kisi-kisinya. Biasanya tuh yang ada kisi-kisi itu dari Puspernas atau yang lain macamnya. Tapi kalau yang cuman kayak Olimpiade yang cuman kolaborasi sama Puspernas itu biasanya nggak ada emang. Oke. Iya. Nah, baik. Sebelumnya nih Kak Dimas kan pernah mengikuti jambore daerah dan madrasah. Nah, bagaimana pengalaman saat mengikuti jambore tersebut? Dari apa sih pelajaran atau teladan yang Kak Dimas peroleh dari event tersebut? Awal pertama kali pengalaman aku masuk jambore madrasah sama itu tadi, itu tuh aku kayak wah aku bisa kemah bareng teman-teman gitu, seru-seruan bareng, masak bareng, terus marah-marahan bareng karena suatu konflik yang terjadi. Iya ada problem. Terus hal yang bisa aku ambil tuh aku bisa ngambil kepemimpinannya, aku juga bisa ambil sifat kekeluargaannya, terus aku juga bisa ambil Sifat-sifat baiknya.
Sifat-sifat baik juga termasuk sih. Kak, Jambore itu apa sih? Setahu aku ya, Jambore itu kayak semacam kemah pramuka, setahu aku sih. Iya, Jambore itu benar kemah pramuka. Oh. Itu Kak Dimas mengikuti Jambore itu SD, SMP atau SMK? Aku ikut Jambore cuman SMP sih kebetulan. SMP. Iya. Kalau SMP itu penggalang atau Iya, penggalang bener. Terus Kak Dimas di tahun ini sudah mengikuti kompetisi apa aja sih Kak? Kalau boleh tahu, apakah kompetisi puisi lagi atau yang lain mungkin? Oh, sekarang aku emang ikut kompetisi puisi lagi sih sebenarnya. Di kemarin juara Persema, terus Bundaris, terus nanti kayaknya aku juga ada lomba puisi lagi dari mana ya? Lupa pokoknya, ada pokoknya. Tapi itu puisinya dilombain sekarang atau? Enggak, tapi ini jujur nggak tahu ikut atau enggak ya, soalnya kata panitianya lombanya itu bakal diadain pas kita tuh lagi apa namanya ya, TKA, jadi agak bimbang juga nih mau ikut atau enggak gitu. Susah juga kan lagi juga TKA. Saya kan harus nggak bisa kita hindarin kan, Iya. harus kita ikutin. Wajib kan itu TKA. Iya, syarat kelulusan tuh berat tuh. Susah banget. Nah, ketika Kak Dimas melihat nama kakak terdaftar sebagai peserta juara nih, Iya. yang dinamakan Kak Dimas ngerasa bahwa lawannya itu sulit-sulit. Apakah Kak Dimas merasa kaget Atau atau bangga? bangga? Padahal lawannya itu kayaknya sulit-sulit banget. Dua-duanya sih kayaknya sih. Aku kaget bisa menang dari anak-anak SMA yang kayak keren-keren gitu. yang keren-keren dari wilayah Aceh atau lain sebagainya gitu. Terus aku juga sekaligus bangga bisa berdiri di samping mereka yang orang-orang hebat. Berarti aku juga termasuk orang-orang yang hebat gitu loh. Itu satu kabupaten atau satu nasional? Provinsi. Oh, provinsi. Provinsi, ya. Oke, provinsi. Ketika mengikuti sebuah ajang perlombaan, menurut Kak Dimas lebih tegang yang tingkat kabupaten atau provinsi nih? Bisa Menurut dijelaskan? aku tegangan yang provinsi sih. Soalnya kan banyak kan? Iya, bukan cuman banyak tapi kan isinya tuh kan juara-juara satu kan dari tiap-tiap kabupaten tuh bener-bener ya Allah lawanku kok seberat ini gitu udah kayak tingkat nasional aja padahal provinsi gitu loh. Padahal biasanya kabupaten. Sebelum kabupaten apa lombanya? Sebelum kabupaten kayaknya yang paling rendah kayak kabupaten deh makanya. Masa? Iya. Kira ada lagi. Oke, lanjut Kak. Nah, menurut Kak Dimas nih, seberapa penting sih peran guru pembimbing dalam setiap kompetisi yang selama ini Kak Dimas ikuti? Peran pendamping ya. Iya. Oke. Peran pendamping itu sangat penting selain ngasih tahu aku arahan buat gimana caranya lomba itu menang, tapi juga mereka tuh sebagai sosok suportif bagi kita yang mau menyerah. Kayak contoh nih ya, waktu kemarin lomba puisi Persema tingkat kabupaten, aku tuh udah benar-benar muak banget sama puisi, udah benci banget sama namanya teks naskah itu udah benci banget sampai aku buang. Soalnya Kak Dimas kan lombanya mesti puisi kan. Terus prestasinya aja puisi kok. Iya, harus kayak ini tuh harus dihafalin, nggak boleh lihat teks, nggak boleh lihat ini. Teks tuh cuman sebagai gimmick aja, cuman alat peraga aja. Terus akhirnya apa ya, aku tuh kayak oke, kamu coba, kamu kan udah muak nih, udah marah, coba kamu baca lagi puisinya dengan ekspresi marahmu itu. Aku cobalah dan ternyata bener, aku bisa nge-ekspresiin marahku itu masuk nge-feel ke puisiku itu. Akhirnya aku bisa juara, alhamdulillah. Juara satu. Iya, juara satu. Dari sekian banyak bidang perlombaan seperti catur, matematika, pramuka, puisi, sains, dan lain-lain, masa mana sih yang menurut Kak Dimas tuh paling dikuasai? Yang paling dikuasain? Iya. Kalau menurut aku sih yang paling aku kuasain tuh catur sama matematika sih. Cuman nggak tahu kenapa kok udah apa ya, lama nggak diasah jadinya agak lupa-lupa lagi gitu loh. Juga kan matematika juga sulit. Iya, rumusnya tuh sampai sekarang aja kayaknya gara-gara aku sering dispan terus sampai disemenin gurunya, sampai diomelin terus sama gurunya. Oke. Paham.
Nah, ada gak tips atau kata-kata untuk teman-teman SMK lain yang merasa minder saat mengikuti Olimpiade di bidang pendidikan nasional yang biasanya didominasi oleh siswa-siswa SMA? Kalau dari aku mungkin kalian jangan takut karena kita kan sama anak SMA juga masih satu jalur dalam menempuh prestasi kan. Jadi kalau saranku tetap semangat, harus tetap belajar juga, jangan kebanyakan scrolling yang nggak penting. Mending kalian kejar prestasi kalian karena itu bakal berguna buat masa depan kalian gitu. Tapi nyatanya masih banyak juga sih yang kayak main TikTok apa gitu. Ya main TikTok kan nggak masalah, cuman tahu batasan waktunya aja. Kalau waktunya belajar ya belajar, kalau main juga Main-main. gitu. Jangan kalian kebanyakan belajar sampai lupa main tuh nggak bener malah. Terakhir nih Kak Dimas, setelah mengumpulkan banyak prestasi, apa sih arti sebuah sertifikat bagi Kak Dimas? Apakah itu sebuah kertas atau yang lebih mendalam gitu? Bagiku sertifikat itu kayak sebuah bukti bukti tertampang kalau aku tuh pernah menjuarai suatu ajang kan. Ya kalau bagiku arti sertifikat itu kayak sebuah perjuangan aku selama ini dalam meraih suatu juara ajang suatu perlombaan. Kayak usaha tuh nggak sia-sia, aku punya bukti tertulis gitu loh. Kalau aku pernah juara gitu. Bisa dipajang juga sertifikatnya. Iya, Di bisa rumah dipajang. kan? Betul. Kak Dimas juga punya medali deh kayaknya, banyak kan? Iya, punya. Hebat banget. Oke, sahabat Mosi, obrolan kita sama Kak Arjuna Dimas Prasetya ya. Iya. Ini benar-benar ngebuktiin kalau lomba bukan cuman soal menang atau kalah, tapi soal proses belajarnya. Nah, betul banget nih. Semoga cerita Kak Arjuna bisa jadi bahan bakar semangat buat kalian semua yang mau ikut lomba. Ingat, setiap pengalaman itu berharga. Terima kasih Kak Arjuna untuk sharing banyak hal di Inspiratif Mosi. Saya Melki Rawati. Dengan saya Setia Khairunisa. See you next time. Dadah.